Hai, Assalamualaikum. Selamat ketemu lagi di Jumat Curhat. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja atau lagi kurang sehat hari ini, saya doakan semoga segera sehat dan sembuh, kemudian bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke, hari ini kita akan membacakan satu pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, hari ini pertanyaannya di Jumat Curhat ini. Nah, ini pertanyaan dari Mutia Ayu namanya. Oh, bagus sekali ya. Oh, salah, bukan Mutia Ayu nih. Cinta Ayu. Oke, cinta ya. Jadi cinta ini curhat nih ya. Saya udah 3 tahun ini berumah tangga. Dulu waktu masih pacaran saya dekat sekali sama calon mertua. Oke, saya dekat sekali. Cuma ketika udah menikah, saya kurang cocok aja sama mertua, jadi ada ketidakcocokan gitu. Nah, saat-saat ini mertua saya itu pingin sekali tinggal sama saya, sama suami gitu. Karena 4 anaknya ini, yang 3 tidak mau direcokin oleh orang tua gitu, mau tinggal sendiri. Anak pertama, kedua, ketiga. Jadi ini anak keempat, suami saya anak keempat. Ibunya pingin tinggal bersama dia, otomatis tinggal sama saya ya. Bagaimana cara saya untuk memberitahu ke suami maupun ke ibu bahwa saya tidak suka kalau mertua saya ikut sama saya? Pertanyaannya atau curhatnya nih ngeri-ngeri sedap kalau saya akan jawab ya. Ntar kita ngopi dulu. Biasanya kalau udah ngopi nih akan meningkatkan kecerdasan otak 1% aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Cinta. Dulu kamu dekat sekali sama calon mertua, ketika udah menikah tidak dekat lagi. Karena kita dengarkan juga beberapa cerita kalau kebanyakan 90% perempuan itu tidak connect lah sama mertuanya ya. Itu mungkin macam-macam sebab. Saya cerita tentang diri saya sedikit. Dulu saya itu menikah sekitar umur 18 tahun. Kemudian kami tidak direstui oleh mertua. Saya tidak menyalahkan mereka tidak merestui saya, mungkin karena suatu dan lain hal, mungkin karena saya terlalu muda. Tapi saya menikah waktu itu menikah secara maksudnya yang pernikahan yang sebenarnya, tidak karena MBA maupun tidak karena suatu hal. Memang kami waktu itu pengen menikah gitu di usia muda. Kemudian saya dibuang oleh mertua saya sekitar mungkin 10 tahun kami tidak bersama. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan saya untuk membenci mertua saya. Justru dari sana ada pelajaran yang bisa kita petik bahwa mertua itu, jika kita anggap dia sebagai orang tua kita sendiri, kita bayangin aja kita sama ibu kita mengalami perselisihan, kita tidak tersinggung karena memang itu orang tua kandung kita. Begitu juga hal itu terjadi sebaliknya ketika kamu menganggap mertuamu itu adalah orang tuamu sendiri. Saya sudah tinggal sama mertua saya mungkin sekarang ini 15 tahun tinggal sama mertua saya dan tidak ada apa-apa. Memang mertua saya juga bukan tipe orang yang cerewet atau gimana, dan juga ipar-ipar saya baik-baik. Mungkin kalau kita sendiri sudah menempatkan diri kita dengan baik, maka semuanya akan berjalan lancar. Satu yang perlu diingat bahwa jika semua kita yang baru berumah tangga mengatakan bahwa ingin mandiri, kemudian tidak ingin direcoki oleh orang tua, terus orang tua mau tinggal di mana? Jangan lupa bahwa suatu saat kita juga akan menjadi tua. Kemudian kita juga butuh orang atau anak-anak kita untuk mengurus kita di kemudian hari. Dulu orang-orang tua kita juga tidak lari dari kenyataan ketika kita kecil. Ingat bahwa suamimu itu
dulu dibesarkan oleh ibunya, bukan kamu yang membesarkan. Jadi tidak bijak rasanya ketika kita tidak ingin direcoki oleh orang tua. Justru orang tua sangat membutuhkan kehadiran kita di saat mereka sudah tua, di saat mereka sakit-sakitan. Oke, kemudian juga beri kesempatan kepada suamimu untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tuanya. Jangan kita sebagai istri sebagai penghambat untuk suami kita mencari pahala dan ridho dari orang tuanya. Dan satu lagi, ketika kita bersama dengan mertua, jangan salah ketika kita merawat mereka, merawat beliau ketika mereka sedang sakit, itu adalah salah satu bentuk rezeki. Allah sangat menyukai itu. Kemudian pintu rezeki akan terbuka begitu lebar. Rezeki itu tidak hanya berupa materi atau harta, tapi rezeki itu juga bisa lewat ketenangan hidup kita, kemudian kesehatan, kemudian urusan-urusan kita yang dipermudah tanpa kita sadari bahwa ketika kita menjaga mertua kita atau orang tua kita, kita merawat mereka dengan ikhlas. Ketika mereka bersujud, ketika mereka berdoa, ada nama kita di sana. Saya yakin dan percaya itu. Jadi dan juga saya juga tidak mengatakan bahwa saya ini orang yang sempurna atau perfect, tidak. Tetapi ketika kita ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak terkadang-kadang. Akan tetapi kalau kita merasa mereka adalah bagian dari keluarga kita, merasa bagian dari diri kita, maka lambat laun perasaan itu akan hilang. Jadi semua bisa diselesaikan dengan baik. Jadi saya rasa cinta, saya doakan kamu semoga lebih legowo, kemudian bisa menerima mertua kamu dengan baik, karena mertua atau orang tua kita sangat membutuhkan ketika mereka sudah tua. Mereka membutuhkan kita ketika mereka dalam keadaan sakit. Dan ingat, kita akan menjadi orang tua nantinya. Anggap mertua atau ipar kita atau siapapun seperti keluarga kita sendiri. Memang ada rasa yang tidak nyaman, itu manusiawi. Ketika kita marah, ketika kita kesal, itu manusiawi. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah kesal, akan tetapi saya selama ini justru merasa nyaman dengan adanya mertua saya. Jadi ketika mertua saya almarhum bapak itu, saya sangat dekat dengan beliau, dan sekarang hanya tinggal ibu. Saya justru merasa nyaman ketika saya keluar, anak-anak saya ditemani oleh ibu mertua saya. Saya mendoakan semua ibu-ibu, semua mertua di dunia ini, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tidak kekurangan kasih sayang dari anak-anak. Semoga bahagia pokoknya, karena kita kelak juga akan menjadi tua. Oke, sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan Jumat curhat ini. Kita akhiri dengan mengopi lagi. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.